Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari bab pertama itu tentang teks ulasan. Nah untuk kali ini kita belajar bab kedua yaitu teks persuasi. Nah teks persuasi ini artinya adalah bentuk karangan yang isinya bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulisnya. Persuasi itu sendiri artinya adalah bujukan atau rayuan. Jadi ketika seseorang membuatkan sebuah teks persuasi, di dalamnya ada sebuah bujukan atau rayuan agar si pembaca melakukan tindakan seperti yang diinginkan penulis teks persuasi. Lalu teks persuasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, di dalam teks persuasi itu harus menyampaikan data dan fakta. Jadi jika kalian membuat sebuah teks persuasi, tidak boleh dari hasil opini pribadi, melainkan harus berdasarkan dari data atau fakta yang kita peroleh. Lalu ciri yang kedua, argumen atau pendapat yang disampaikan oleh kita harus bisa meyakinkan pembaca. Karena ini bentuknya persuasi, bujukan, rayuan, maka si penulis teks persuasi harus bisa meyakinkan pembaca supaya bisa melakukan sebuah tindakan yang disampaikan di dalam teks persuasi. Lalu ciri yang ketiga, ada kata-kata bujukan. Nah, supaya dapat terwujud meyakinkan pembaca, maka dianjurkan ada kata-kata bujukan atau rayuan ya, supaya orang yang membacanya tertarik untuk melakukan sebuah pekerjaan atau sebuah kegiatan. Lalu ciri yang keempat, menghindari konflik. Nah, karena ini bentuknya rayuan atau bujukan, jangan sampai kita mengompor-ngompori atau memanas-manasi hingga akhirnya antara pembaca satu dengan pembaca dua terjadi konflik akibat dari perbedaan pendapat. Jadi harus berhati-hati dalam mempergunakan kata-kata dalam teks persuasi. Kemudian di dalam teks persuasi ada jenis-jenisnya. Ada 4 jenis teks persuasi. Yang pertama, ada yang disebut dengan persuasi politik. Nah, persuasi politik ini biasanya dipergunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Jadi pembahasannya seputar politik. Kemudian kalau persuasi pendidikan, nah persuasi pendidikan pun sama definisinya dengan persuasi politik. Kalau tadi persuasi politik itu berarti hubungannya dengan politik. Nah, persuasi pendidikan, pembahasan dalam teksnya itu dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan diharapkan juga untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan persuasi advertensi. Nah, untuk jenis yang ini ada hubungannya dengan iklan yang dimanfaatkan dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau dalam bentuk jasa tertentu supaya orang yang membacanya bisa tertarik, bisa membeli ya. Ini hubungannya untuk jenis yang ketiga ini hubungannya dengan persuasi iklan. Yang keempat ada juga yang disebut dengan persuasi propaganda. Nah, untuk jenis ini sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Biasanya berupa informasi dan ajakan untuk memilih, untuk mendukung salah satu pasangan calon pemimpin misalnya gitu ya. Tujuan akhir dari kampanye ini
agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye yang terdapat dalam teks persuasi propaganda. Nah, anak-anak, itulah berkaitan dengan teks persuasi yang bisa Ibu sampaikan saat ini. Mudah-mudahan hal-hal yang setelah Ibu sampaikan bisa dipahami. Seperti biasa ya, jika ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan bertanya di classroom. Nah, pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Sampai berjumpa lagi pertemuan yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.